Uang adalah alat tukar menukar yang selalu dicari dan diburu oleh seluruh penduduk dunia. Iya, bisa dibilang, benda yang satu ini sumber kebahagiaan, sekaligus bisa menjadi malapetaka jika disalahgunakan. Di mana pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini membutuhkan uang. Di balik seberapa pentingnya uang untuk kehidupan kita, kalian tahu nggak proses pembuatan uang rupiah? Nah, buat kalian yang belum tahu, berikut proses pembuatan uang rupiah mulai dari awal hingga akhir. Perusahaan yang berhak untuk mencetak uang rupiah adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Peruri menjadi satu-satunya badan usaha milik negara yang mendapat mandat oleh pemerintah untuk mencetak uang. Eits, perusahaan ini gak asal-asalan ya guys. Nih ada surat ketetapannya loh. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Nah, selain uang, Peruri juga memiliki kewajiban untuk mencetak beberapa dokumen penting, seperti paspor, materai, dan sertifikat tanah. Wah, ternyata pekerjaan Peruri banyak juga ya. Nah, kalau lokasinya, kalian udah tahu belum? Kalau belum, nih kami kasih tahu deh. Pabrik pencetak uang ini terletak di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berada di kawasan industri Karawang, Peruri berdiri di atas lahan seluas 202 hektar. Oh iya, perusahaan yang telah berdiri sejak 25 September 1971 ini ternyata nggak cuma mencetak uang rupiah aja loh. Beberapa mata uang dari negara lain juga dicetak di tempat ini, seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, ringgit Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Eits, meskipun dicetak dalam satu perusahaan yang sama, bukan berarti bahan baku masing-masing uang tersebut sama loh. Nah, untuk mata uang rupiah sendiri, Peruri menggunakan bahan baku berupa serat kapas untuk uang kartal dan blank coin untuk uang logam atau koin. Penggunaan surat kapas pada uang kertas ini dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat yang suka menyimpan uang di dalam saku. Ada yang kesindir gak sih dengan kebiasaan tersebut? Soalnya kamu juga gitu kok. Pihak Peruri menjelaskan bahwa pemilihan surat kapas sebagai bahan baku uang rupiah karena bahan ini lebih lentur, tidak mudah sobek, dan lebih tahan lama di suhu ekstrim. Meskipun beberapa negara di dunia menggunakan polimer sebagai bahan baku pembuatan uang kertas. Namun pihak Bank Indonesia atau BI memutuskan untuk tidak menggunakan bahan tersebut dalam pembuatan uang rupiah. Karena sifatnya yang cenderung tidak tahan panas. Oh iya, kami juga mau ngasih tahu nih, kalau bahan baku pembuat uang kertas ini sebagian besar diimpor dari luar negeri. Bahkan beberapa negara menjadi pemasok tetap bahan baku rupiah ini. Secara bahan bakunya kan harus berkualitas. Kalau soal desain nggak perlu diragukan lagi deh. Uang rupiah sudah beberapa mengalami pergantian desain, mulai dari uang 1000 sampai uang 100.000. Desain-desain keran ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Di balik desain keran ini terdapat teknik menggambar yang istimewa. Teknik tersebut menggunakan teknik menggambar khusus dan dikerjakan secara manual, atau dikenal dengan teknik engraving. Teknik ini banyak digunakan untuk desain mata uang di seluruh dunia, karena dianggap sebagai teknik menggambar yang paling rumit dan sulit untuk dipalsukan. Di balik teknik yang rumit dan desain yang keren, ada sosok engraver atau pelukis yang hebat. By the way, kalian mau tahu siapa pelukis dari mata uang rupiah? Buat yang belum tahu, nih kami kasih tahu deh. Setidaknya, terdapat 5 orang yang pernah menjadi engraver mata uang rupiah sejak 1952. Kelima orang tersebut adalah jurnalis Sajirun, Heru Suroso, Risman Suplanto, dan Mujirun. Dari kelima orang tersebut, sosok Pak Mujirun adalah engraver yang paling terkenal. Hasil karyanya bisa kalian lihat hingga saat ini, yakni pada pecahan uang kertas Rp5.000 dan Rp50.000.
Tahap awal dalam proses mencetakan uang adalah offset printing. Offset printing adalah proses mencetak di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar pada uang tersebut. Setelah itu, proses selanjutnya adalah intaglio printing atau percetakan kembali. Dimulai dari bagian belakang kemudian bagian depan. Kedua tahap ini harus menunggu tinta kering agar warna tidak pudar atau kotor. Setelah kedua tahapan ini rampung, mesin akan mencetak ratusan lembar besar uang dalam waktu yang singkat. Lembaran uang tadi akan diperiksa dan gak boleh ada yang rusak atau cacat. Kalaupun ada, harus dimusnahkan. Setelah proses tersebut, barulah uang yang masih dalam bentuk lembaran kertas besar itu dipotong-potong menggunakan mesin, dan disusun dan dipak. Tahapan ini agak riwah ya guys. Ini baru tahapan untuk uang kertas loh. Gimana kalau uang koin ya? Tahapan awal untuk pencetakan uang koin adalah tahap molding. Yang selanjutnya akan diedit menggunakan komputer untuk membuat desain 3 dimensi. Kemudian, desain tersebut dimasukkan ke master cetakan uang koin. Blank coin kemudian dimasukkan ke dalam master cetakan tadi. Dicetaknya kayak gini nih. Nah, kalau udah selesai kayak gini, uang koin siap deh untuk dikemas dan didistribusikan. Setelah uang kertas dan koin selesai dicetak dan dikemas, kemudian uang tersebut akan dikirim ke Bank Indonesia. Selanjutnya, uang yang layak edar akan disalurkan ke 44 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia yang menjangkau hingga ke pelosok daerah. Keseluruhan proses ini selalu menggunakan kaidah tata kelola yang baik dan selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jumlah wilayah yang harus dilayani oleh Bank Indonesia adalah sekitar 515 wilayah. Moda transportasi utama yang digunakan adalah moda transportasi darat dan laut. Dalam kondisi tertentu, moda transportasi udara juga digunakan untuk melakukan distribusi uang oleh Bank Indonesia. Untuk menjaga kelancaran distribusi uang, Bank Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti penyedia moda transportasi dan penyedia pengawalan dan pengamanan jalur distribusi. Ya ampun, kerjaan BI banyak juga ya, tapi sebandinglah dengan gaji karyawannya.